Oke, ini saya login sebagai jalankan admin ya. Saya akan masuk ke Aset Master dulu deh. Ini contohnya ya. Jadi di sini ada saya buat AC internal, ya kan, AC outside eksternal, ini internal eksternal, kemudian lagi ini AC, ini remote AC. Jadi kita bisa tambah juga apa namanya aset-aset yang ada di kantor JLM semuanya masuk di dalam sistem sehingga eh, apa namanya kita bisa identifikasikan. Nah ini ada AC ya kolom-kolomnya ini ada aset ya aset master ini ada kolom-kolomnya aset code aset name short name controlling area aset group aset type dokumen type-nya unit of measurement-nya quantity purchase order date activation date ya kan, kemudian lagi country of origin karena dan sebagainya, kemudian lagi di determination-nya kalau seandainya dia sudah tidak bisa digunakan lagi bisa kita setting di situ, kemudian lagi perintah number yang sudah muncul otomatis dengan transaksinya sistem info dan seterusnya. Kalau memang mungkin masih ada kekurangan kolom-kolomnya nanti kita bisa setting ya. Kemudian di bawahnya di sini ada kita bisa setting garansi, misalkan buku garansinya terhadap AC ini, udah lagi informasi-informasi teknikal lainnya kita bisa tambahkan sebagai informasi apa namanya dokumen tambahan ya. Ini kita bisa ini contoh aja saya setting dokumennya bisa dalam bentuk apapun ya, bisa Excel, bisa JPEG, bisa apapun ya, PDF dan sebagainya. Tentu saja harus dijadikan sebagai digital dulu. eh, ya dokumentasi itu kalau misalkan dia bentuknya hard copy ya atau hard copy ya sorry hard copy, kemudian nanti kita foto jadikan soft copy kemudian di apa namanya di upload ke dalam sistem. Nah, ini kita bisa misalkan kita asetnya contoh ya kita mau aset baru ya, contoh ini aset copy misalkan saya ada AC lagi misalkan AC indoor indoor 03 misalnya ya, AC indoor 03 03 sorry, ini software-nya kita sebut 3 ini kalau software dia maksimal 10 karakter ya, 10 karakter udah nggak bisa di lagi, ini juga 10 karakter tapi description-nya bisa sampai 100 karakter ya, namanya bisa tambahkan ya, 100 karakter boleh terserah anda ya kan, kalau mau apa namanya tambahkan. Kemudian aset grupnya ini saya buatkan dulu sesuai dengan contoh atau sampel data yang ada dalam ya diberikan oleh Pak Rizwan ya. Oke, ini AC indoor, misalnya AC indoor, ya AC standar lah ya. Untuk misalnya unit, satu unit, purchase order-nya oke, 1 juta rupiah. Misalnya harganya 1.500.000, gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan foto AC itu. Kita tambahkan fotonya, misalnya AC standar ya. Nah, ini fotonya. Jadi kita foto dulu, kemudian kita bolehlah fotonya ini saya punya sampelnya seperti ini. Terserah kalau mau fotonya yang apapun boleh, monggo. Kemudian lagi termination ini kosongkan dulu karena ini kalau memang sudah digunakan aset info. Nah, ini investment reasonnya kita bisa tambahkan misalkan memperlancar kegiatan operasional perusahaan. Oke, misalnya itu ya. Supplier name-nya misalkan di AC LG Samsung sama gitu ya, Samsung. Authorizer-nya name-nya ini saya harus login sebagai Pak Ariswan karena Pak Ariswan yang sudah berikan hak untuk saya setting ya, aset legal ID-nya itu diberikan hak oleh hanya oleh Pak Ariswan. Jadi saya logout dulu bentar, sebentar saya logout dulu yang ada tamu itu ya.
Ya, ini saya masuk Pak Rifwan. Oke, saya udah login sebagai Pak Ariswan ya. Ariswan, saya ulang lagi melakukan input untuk aset masternya. AC indoor Samsung misalnya ya. Satu unit. Harganya 2 juta. Terus. Oke, bisa diganti ya. Ini purchase value-nya sebenarnya bersama, langsung sama dia otomatis. Namun dia bisa kita ganti misalkan purchase value-nya ya udah 100 dan 4 bisa juga. Tapi ya kita biasanya sama ya. Oke, masukin dia punya oke. Kemudian authorization infonya masukin Pak Ariswan muncul. Nah ini Pak Ariswan sudah muncul ya, karena saya login sebagai Pak Ariswan. Kemudian saya save, save, save. Nah ini nih, fotonya udah ada. Kemudian kita tambahkan kartu garansi misalnya gitu ya. Eh, kartu garansi, garansi. Tambahkan kartu garansinya, masukin apalah dokumen apapun ya. Misalnya ini contohnya aja ya, PDF lah. Ya jadi ke PDF boleh, ataupun masih dalam bentuk JPEG juga boleh, save ya. Nah ini dia informasi udah muncul di sini. Ini contoh aja ya, report aset. Oke, anyway, dah setelah itu kan report aset. Oke, kemudian setelah itu save ya. Dan setelah save, kemudian setelah save, nah ini bisa dibuka ya, misalnya gitu ya, contohnya. Ini report aset. Oke, nah kemudian setelah itu confirm. Nah, confirm, maka dia akan muncul di sini terkumpul datanya. Nah, contohnya adalah AC indoor Samsung ya. Gambarnya sudah muncul di sini ya. Kemudian lagi kita mau lokasikan dia. Oke ya. Ini saya punya aset manajemen. Aset manajemen ini gunanya adalah untuk kita membuat memanage aset itu ini bisa berdasarkan lokasi ya. Kita bisa based on lokasi, based on technicalnya dia namanya. Jadi dia kita bisa set lokasi yang di mana misalnya gitu ya. Ini saya buat sampel dulu, kita udah punya lokasi ya. Juara Pusat Pejaten, Juara M Sumbar Bukit Tinggi, Juara M Sulut Gorontalo, Juara M Bali, Denpasar, Bengkulu, Bandung dan sebagainya. Nah ini contohnya Juara Pusat, saya ada di Juara Pusat itu saya punya 3 lantai ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kemudian di lantai 1 misalnya di sini ada ruang digital marketing, ruang data and AI, ruang driver, ruang rapat penus, ruang rapat mas misalnya itu ya. Ini di lantai 2 ruang CEO, ruang direktur utama, ruang direktur operasional, ruang direktur teknik dan sebagainya. Udah lagi di lantai 3 saya punya ruang accounting and finance, ruang human resource, ruang server, ruang IT location, dan sebagainya. Kalau saya tambahkan, monggo silakan. Nah ini misalkan di ruang sumber saya punya lantai 1, lantai 2. Mungkin lantai 1 saya punya lagi sih, saya punya tambahkan. Oke,
Saya tambahkan A.01 ruang rapat pertama misalnya gitu ya. Saya save. Oke, kemudian saya save. Nah, ini jangan muncul sini ruang rapat utama ya. Nah, jadi kita bisa setting itu apa namanya on the spot dia punya ruangan-ruangan mana aja ya. Nah, namun memang saya buatnya dia maksimum 3 layer ya. Saat ini apa permintaannya sampai 3 layer. Jadi kalau seandainya memang mau tambah lagi memang harus custom lagi ya kan, maksimum 3 layer karena membutuhkan storage dan sebagainya. Oke ya, kemudian ini saya ambil contoh misalnya di sini di ruangan server ini saya sudah punya ruangan AC 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 internal server ya. Saya tambahkan lagi dengan tambah data lain misalnya, atau mungkin di ruangan IT ya, IT, atau mungkin di ruangan udah ada human resource ya. Human resource kan belum ada nih sama sekali apa namanya asetnya. Saya tambahkan ya dengan data tadi yang kita input ya. Saya insert dan dia AC indoor Samsung tadi yang baru saja kita tambahkan ya. Jadi di ruangan human resource saya tambahkan. Oke ya, tadi ada sedikit gangguan aja. Oke, ini di sini di ruangan 3, ruangan human resource, kita cek. Nah, ini dia udah masuk ya. Coba kita hapus lagi. Saya save, kemudian dia kita insert lagi, coba lagi ya. Nah, cepet, cepet ya. Itu yang tadi gangguan dikit aja. Indoor ya, jadi very fast ya. Jadi kita bisa di ruang CEO mungkin kita bisa tambahkan lagi. Ya tentu saja kita daftarkan dulu barang-barang apa yang ada di ruangan CEO, kemudian nanti baru kita list, ya kan? Misalnya di ruangan apa namanya tadi di IT misalnya salah ya, ini ruangan IT salah misalnya itu saya remove dulu, ini harusnya di ruangan CEO misalnya gitu ya, ini saya remove dulu, dia langsung muncul otomatis 2 biji tadi. Ini saya tambahkan lagi season detail, saya tambahkan lagi langsung detail, select all, klik OK langsung, nah, dia muncul langsung di Jalan Pusat di ruangan CEO, dia muncul langsung 2 di sini kan, karena saya sudah pindahkan barang itu dari ruangan IT tadi saya pindahkan ke ruangan CEO misalnya gitu ya. Ini saya pindahkan lagi, mungkin bisa juga saya pindahkan lagi, oh salah nih, harusnya mungkin dia di ruangan eh, IT teknik misalnya gitu ya. Di sini saya klik, kemudian saya action detail, saya tambahkan lagi, dia muncul 2 tadi, saya tambahkan karena saya sudah delete tadi kan, udah hapus ya. Nah dia langsung muncul di sini, jadi artinya langsung muncul di muncul di eh, ruangan IT Director Teknik 2 ya. Oh di ruangan IT-nya udah hilang deh barangnya, hilang ya kan, udah hilang karena udah saya pindahkan ke ruangan IT Teknik gitu ya. Ruangan Director Teknik, oke ya. Seperti itu kira-kira aset maintenance-nya ya. Dan kemudian saya mau tampilkan juga di Asset Master ini kita bisa langsung print barcode, QR code-nya ya, QR code-nya. Dia langsung otomatis muncul QR code-nya ya. AC indoor tadi nih, ya kan, AC indoor Samsung tadi yang kita bersama buat, kita print di sini. Nah, ini udah langsung muncul dia punya QR-nya ya. QR-nya bisa di save PDF ya. Oke. Anyway, nanti saya tambah. Contoh IR, IR, ya. Ini saya kirim. Oke, nanti bersama dengan dokumentasi videonya, saya akan kirim juga contoh report QR-nya ini.
Oke, ini contoh report QR-nya. Nanti bisa diuji juga apakah QR-nya muncul seperti apa. Nanti kita lihat ya. Mestinya isinya adalah aset code-nya, kemudian nama aset name-nya, dan dia punya purchase order date-nya. Kenapa tidak masuk ke lokasi? Karena kalau masukin lokasi dalam QR-nya, jikalau lokasinya berubah, maka QR-nya juga harus berubah. Maka diambil lagi dari sistem, perlu di print lagi dan betul dan sebagainya ya. Jadi diusulkan agar tidak menggunakan location di QR-nya gitu ya. Oke, saya pikir itu cukup ya untuk aset master, aset grupnya juga di sini. Saya type-nya juga kita bisa lihat ya. Ini hanya master aja, master biasa ya. Jadi poinnya adalah aset master dan aset manajemen. Nah, walaupun memang ini adalah eh, apa namanya aset master ini baru sebagian kecil daripada flow bisnis proses untuk work order atau work order maintenance ya, atau asset maintenance, tapi ini adalah dasar daripada aset maintenance itu untuk dikembangkan selanjutnya. Kenapa saya bilang? Karena ini nanti kita bisa tambahkan historicalnya kalau seandainya dia berubah lokasi, ataupun mungkin dia ada maintenance terhadap aset itu, ya kan? Dia langsung berattach kepada si work ordernya dan sebagainya. Apakah dia harus di preventive maintenance untuk apa namanya, misalkan tiap 1 bulan sekali dilakukan servis dan sebagainya. Jadi kita semua termanage dengan benar ya. Kita bisa tambahkan juga based on location di sini. Mungkin saya mau tambahkan based on technical name gitu ya. Bisa technical. Misalnya technical name ya, jadi misalkan itu jadi untuk aspek yang sama kita bisa apa namanya, bisa tempatkan sebagai apa namanya, teknik. Misalnya di sini technical name-nya misalkan dari manufacturing Daikin misalnya gitu ya, saya tambahkan Daikin, saya tambahkan lagi misalkan di sini Samsung ya kan. Dan saya tambahkan lagi sini apa lagi ya, Samsung, kemudian misalkan Lenovo ya, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan, kemudian di sini Daikin, Samsung misalkan di sini ada tambah lagi di bawahnya, anaknya ditaruh di PAC ya kan. Mungkin Samsung itu di mesin air misalnya gitu ya contohnya. Di prosesnya di sini. Nah, terusnya Lenovo di sini kita misalkan laptop, ya kan? Saya tambahkan lagi. Kemudian di sini saya tambahkan lagi ya, Lenovo itu charger, gitu ya. Saya tambahkan lagi monitor, ya. Saya tambahkan lagi monitor, oke ya, sip. Ya. Jadi setelah itu baru kita sudah manage sebagai tree, kemudian nanti kita tinggal foto asetnya, kemudian masukkan sebagai aset master, kemudian di insert di apa namanya, di anak daripada si masing-masing main area ini. Jadi artinya kalau setelah saya foto charger, kemudian charger saya masukkan inputnya sebagai aset di bawah charger misalnya. Udah ada laptop lagi di bawah laptop Lenovo misalnya gitu. Jadi kita bisa mainkan itu ya. Jadi eh, tidak hanya lokasi, kita bisa setting juga technical, kemudian apalagi kalau kita mau based on kriteria apalagi sesuai dengan aset tersebut ya, gitu kira-kira seperti itu. Kemudian ya, ini asetnya, dan sebagainya sudah. Oke, tinggal nanti kita putuskan apakah memang kita mau lanjut untuk pembuatan work order. Saya pikir memang harusnya, menurut saya sih lanjut aja. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu harusnya lanjut aja, karena suatu saat mungkin nanti akan berguna di JRM ya, untuk pembuatan work order request dan work order maintenance, work order maintenance, dan juga repeat order ya, atau istilahnya itu preventive maintenance order ya, seperti itu. Saya pikir harusnya nantinya bermanfaat, dan nanti akan otomatis ter-email ke
si administrator dalam hal ini Pak Rizwan untuk melakukan yang namanya servis terhadap aset tersebut gitu kira-kira. Oke, saya pikir cukup ya. Mantap sekali, minggu pagi yang indah sekali di hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.